Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan bab 8 yang berjudul memanfaatkan data untuk efisiensi dan efektivitas. Pertama, tujuan dari bab ini yaitu menggambarkan pandangan yang saling bersaing tentang bagaimana keputusan dibuat dalam organisasi dalam menggunakan data, dan juga menggambarkan cara-cara di mana data dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan, termasuk mengendalikan proses bisnis, mengotomatisasikan pengambilan keputusan, mendukung keputusan yang kompleks, menambah pengetahuan. Data ini digunakan untuk pengambilan keputusan organisasi. Keputusannya itu yang bersifat normal harus diambil setiap hari. Selain keputusan normal itu, ada banyak hal yang lain yang lebih jarang terjadi. Sementara lingkungan pengambilan keputusan sangat bervariasi. Mereka biasanya memiliki satu kesamaan, lebih khusus lagi akses yang siap ke data yang baik, informasi, dan dalam lingkungan yang lebih kompleks. Pengetahuan dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik, lebih efisien dan efektif. Dan juga ada pandangan rasionalnya. Pandangan rasional yaitu pengambilan keputusan yang menggambarkan situasi yang ideal oleh sebagian orang yang dianggap sulit dicapai. Di dalam dunia yang ideal, anggota organisasi yang ditugasi membuat keputusan akan mengajukan semua pertanyaan yang benar, mengumpulkan semua informasi terkait, mendiskusikan situasi dengan semua pihak yang berkepentingan, dan menimbang semua faktor yang relevan dengan hati-hati sebelum mencapai keputusan mereka. Pandangan rasional. Pandangan rasional pengambilan keputusan menggambarkan situasi yang ideal, yang oleh sebagian orang dianggap sulit untuk dicapai. Dalam dunia yang ideal, anggota organisasi yang ditugasi membuat keputusan akan mengaju semua pertanyaan yang benar, mengumpulkan semua informasi terkait, mendiskusikan situasi dengan semua pihak yang berkepentingan, dan menimbang semua faktor yang relevan dengan hati-hati sebelum mencapai keputusan mereka. Tekanan setiap pembuat keputusan. Ada tekanan waktu, tekanan politik, informasi yang tidak akurat atau tidak memadai, dan sebagainya. Model pengambilan keputusan rasional. Modelnya meliputi 4 tahap. Yang pertama, kecerdasan. Apakah ada peluang atau masalah? Yang kedua, desain menghasilkan solusi alternatif. Yang ketiga, pilih mana yang paling terbaik. Yang keempat, implementasi dari alternatif yang dipilih. Rasionalitas mengasumsikan bahwa pembuat keputusan memproses semua informasi secara objektif, tanpa bias apapun. Selain itu, pandangan tentang pengambilan keputusan rasional menyiratkan bahwa pembuat keputusan memiliki tujuan yang jelas dan konstan, serta konsisten dalam keputusan dan tindakan mereka. Fase kecerdasan, kumpulan data dan informasi dari sumber internal dan eksternal untuk menentukan apakah ada masalah atau peluang. Sedapat mungkin memastikan bahwa data tersebut akurat, tepat waktu, lengkap, dan tidak ambigu. Untuk fase desain, menghasilkan solusi alternatif yang memungkinkan. Pastikan bahwa selebar pilihan alternatif dipertimbangkan. Fase pilihan, pilih solusi alternatif terbaik. Identifikasi kriteria yang relevan untuk evaluasi, serta pembobotan yang tepat untuk setiap fase pilihan. Identifikasi kriteria yang relevan untuk evaluasi, serta pembobotan yang tepat untuk setiap kriteria, dan gunakan ini untuk secara objektif menimbang setiap alternatif. Fase penerapan. Melaksanakan langkah apapun yang diperlukan untuk menerapkan alternatif yang dipilih ke dalam tindakan. Rasionalitas mengasumsikan bahwa pembuat keputusan memproses semua informasi secara objektif tanpa bias apapun. Selain itu, pandangan tentang pengambilan keputusan rasional ini menyiratkan bahwa keputusan memiliki tujuan yang jelas dan konsisten dalam keputusan dan tindakan mereka. Kemudian ada pandangan alternatif, karena pengambilan keputusan
Pandangan rasional memiliki tekanan untuk membuat keputusan. Selain faktor tekanan, pembuat keputusan adalah manusia dengan keterbatasan. Hal ini hanya akan dapat menyimpan begitu banyak informasi yang tersedia dalam memori jangka pendek. Adanya masalah tersebut dapat membantu kita untuk mengatasi keterbatasan individu dan situasional, mencoba dan membantu kita bergerak lebih dekat untuk memiliki kemampuan dan untuk menggunakan proses pengambilan keputusan melalui pandangan alternatif. Misalnya saja merancang sistem yang menyediakan data yang dirangkum, memudahkan pengambilan keputusan untuk mengambil informasi yang mereka butuhkan, yang meningkatkan kemungkinan mereka akan melakukannya daripada pengambilan jalan pintas. Kemudian lingkungan pengambilan keputusan. Tidak semua situasi membutuhkan keputusan yang sama. Keputusan akan menghasilkan tindakan yang memiliki dampak besar ke depannya atau dampak relatif kecil. Salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan antara situasi keputusan adalah tingkat struktur yang terlibat. Banyak situasi yang terstruktur dengan input dan output yang jelas. Misalnya, relatif mudah untuk menentukan berapa banyak membayar seseorang jika kita memiliki data input yang sesuai. Dalam situasi seperti ini, relatif mudah untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat digunakan untuk mendukung atau bahkan mengotomatisasi keputusan. Sebaliknya, beberapa situasi keputusan sangat kompleks dan tidak terstruktur, di mana tidak ada aturan keputusan khusus yang dapat dengan mudah diidentifikasi. Informasi sebagai model input proses output. Salah satu cara untuk melihat kemungkinan hubungan antara data, informasi, dan pengetahuan adalah dengan mempertimbangkan sistem informasi dari perspektif model IPO. Di sisi input memiliki data. Data-data ini kemudian difilter dan dimanipulasi dengan cara tertentu untuk mendapatkan informasi. Informasi yang dihasilkan digunakan oleh manusia untuk mencapai keputusan. Hasil dari keputusan ini adalah hasil yang dapat diamati. Jika hasil aritmetik ini dipantau diperiksa, maka pengetahuan dapat diperoleh. Menggunakan data untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Berbagai macam istilah telah digunakan untuk menggambarkan sistem informasi yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan anggota organisasi. Contohnya, sistem pendukung keputusan, sistem pendukung keputusan kelompok, sistem informasi eksekutif, sistem manajemen pengetahuan, dan intelijen bisnis. Kontrol. Satu fungsi penting yang perlu dilakukan dalam organisasi adalah kontrol, dan manajer sering ditugasi mengendalikan proses organisasi tertentu. Data tertentu perlu ditangkap dan informasi tertentu dibuat untuk mengontrol operasi jalur perakitan. Untuk lebih spesifik, anggaplah bahwa keputusan telah diambil untuk melacak setiap bagian yang digunakan sebagai masukan. Ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap bagian memiliki kode batang UPC atau kode produk universal yang ditempelkan padanya ketika diterima dari pemasok, dan kode batang masing-masing bagian dipindai oleh pembaca kode batang sebelum digunakan. Ketika suatu bagian dipindai, informasi yang terdapat pada kode batang disalin dan disimpan dalam database produksi. Satu dari banyak kemungkinan bagaimana proses bisnis ini dapat dirancang dan dikendalikan, dan karenanya bagaimana suatu sistem informasi dapat dirancang untuk mendukungnya. Proses bisnis ini harus dirancang terlebih dahulu, dan kemudian sistem informasi harus dirancang untuk mendukung proses tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zartahum. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan bab 8, memanfaatkan data untuk efisiensi dan efektivitas dari mata kuliah Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keputusan otomatisasi. Keputusan otomatisasi itu semakin terstruktur situasi keputusan, semakin mudah untuk mengotomatiskannya. Jika dimungkinkan untuk mendapatkan algoritma yang dapat digunakan untuk mencapai keputusan yang efektif, dan data yang diperlukan sebagai input untuk algoritma dapat diperoleh dengan biaya masuk akal. Dari hal ini saya menyimpulkan bahwa otomatisasi adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia, yang tujuannya itu penggabungan dan penerapan teknologi, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan, kemudian meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan,
mengurangi pengeluaran biaya untuk jasa pekerja. Kemudian menurut Davenport dan Harris pada tahun 2005 menawarkan kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi yang digunakan untuk mengotomatisasi keputusan. Sebagian besar sistem yang mereka gambarkan mencakup beberapa jenis sistem pakar. Sering dikombinasikan dengan aspek DSS, GDSS, dan EIS. Kategori yang mereka sediakan meliputi yang pertama, kepatuhan perusahaan atau peraturan. Sistem-sistem ini memastikan bahwa suatu organisasi mematuhi semua hal kebijakan internal atau eksternal secara konsisten. Kemudian, deteksi penipuan. Sistem ini menyediakan mekanisme untuk memantau transaksi dan mencatat kemungkinan yang curang. Kemudian lanjut, peramalan dinamis. Peramalan dinamis adalah organisasi sepanjang rantai pasokan dapat mengurangi biaya operasinya, mengurangi jumlah produk yang disimpan dalam persediaan. Kemudian pengendalian operasional. Sistem ini memonitor beberapa aspek lingkungan fisik atau beberapa jenis infrastruktur fisik. Kemudian yang terakhir adalah mendukung keputusan yang kompleks. Dalam rangka konteks keputusan yang tidak terstruktur, mungkin ada banyak faktor atau variabel yang perlu dipertimbangkan. Seringkali upaya untuk menemukan keputusan terbaik sehubungan dengan satu faktor akan mengarah pada solusi yang buruk sehubungan dengan yang lain, bahkan ketika situasinya sangat kompleks. Bagaimanapun seringkali dimungkinkan untuk menggunakan sistem informasi untuk membantu mendukung konteks pengambilan keputusan. Saya Zartahum, sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya berikutnya. Sistem pendukung keputusan kita harus berupa sistem informasi yang berdasarkan kompleks. Sebagai contoh, seorang manajer pengelola untuk perusahaan perakitan kursi mungkin menggunakan perangkat lunak lembar kerja untuk mengembangkan model perkiraan yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat permintaan suatu produk setelah membangun model untuk memasukkan kriteria yang diyakini berdampak pada pemerintahan. Manajer penjualan dapat menggunakan untuk membantu memperhatikan permintaan dan kemudian menentukan tingkat permintaan apa yang akan diteruskan ke grup produksi. Mendukung keputusan yang kompleks. Contoh yang lebih kompleks, pada awal 1990-an Amerika Airlines dihadapkan dengan tugas yang berat, yaitu menjual sekitar 11.000 pilot dan 1.000 pramugari pada hampir 700 pesawat terbang dalam penerbangan yang lebih dari 200 kota. Selain itu, mereka memiliki kendala tertentu seperti pilot waktu maksimum dan pramugari dapat mengudara selama periode waktu tertentu. Masalah ini dapat menghasilkan antara 10 dan 12 juta kemungkinan solusi tantangan penjadwalan yang dihadapi American Airlines dan setiap maskapai besar lainnya. Sangat kompleks ketika Anda mendapat tenaga kerja, perjalanan, biaya bahan bakar, permintaan rute, dan sebagainya. Jelas bahwa tidak ada solusi yang sempurna. Jika solusi diperoleh yang terbaik untuk suatu dimensi, mengurangi upah lembur, dimensi lain seperti preferensi liburan kemungkinan akan dikompromikan untuk mengatasi situasi ini. Amerika Airlines menghabiskan lebih dari 2 tahun bekerja pada sistem penjadwalan yang menggunakan teknik ilmu manajemen. Hasilnya adalah sistem informasi yang menyelamatkan perusahaan antara USD 40 dan juta per tahun dengan mengurangi waktu kru penerbangan yang terbuang. Saya Triono Irawan akan menjelaskan tentang manajemen pengetahuan. Bagaimana manajemen pengetahuan? Sistem manajemen pengetahuan dapat mengambil banyak bentuk yang berbeda, tetapi tujuan dasarnya adalah untuk yang pertama, mencoba dan memfasilitasi komunikasi di antara pekerja pengetahuan dalam satu organisasi, kemudian mencoba membuat keahlian beberapa tersedia bagi banyak orang. Nah, pendekatan berbeda dalam manajemen pengetahuan lebih berfokus pada pengidentifikasian dan penyimpanan detail tentang keahlian karyawan. Nah, dan kemudian memungkinkan karyawan lain untuk mencari dan menghubungi pakar internal ini. Tetapi
Namun pendekatan ini juga memiliki kelemahan karena para ahli dapat menghabiskan begitu banyak waktu untuk menanggapi permintaan dan pendidikan karyawan lain, sehingga mereka memiliki sedikit waktu untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sendiri. Akibatnya karyawan mungkin ragu untuk memberikan informasi tentang keahlian mereka. Kemudian kecerdasan bisnis. Nah, maksudnya istilah bisnis intelijen atau BI umumnya digunakan untuk menggambarkan jenis sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan, melihat tren dan hubungan dalam volume data yang besar. Biasanya perangkat lunak intelijen bisnis digunakan bersama dengan basis data besar atau gudang data. Sementara kemampuan spesifikasi dari sistem bisnis intelijen itu bervariasi. Sebagian dasar dapat digunakan untuk pelaporan khusus, misalnya meringkas data di sepanjang beberapa dimensi secara bersamaan, permintaan khusus, dan analisis tren. Nah, dari semua yang kita bahas, memiliki kesimpulan sistem informasi dapat digunakan dalam banyak cara untuk meningkatkan pengambilan keputusan, itu pasti. Kemudian sistem yang menangkap data mentah dan mengubahnya menjadi informasi dapat membantu pengendalian proses bisnis. Keputusan yang sangat terstruktur mungkin otomatis karena sistem informasi sudah didesain yang diinginkan oleh klien. Untuk lingkungan keputusan yang lebih tidak terstruktur atau kompleks, sistem pendukung keputusan dapat membantu menghadirkan lebih banyak struktur dan memberikan penilaian awal terhadap berbagai alternatif. Sistem pakar dapat membantu menangkap keahlian suatu atau lebih manusia dan menjadikan keahlian itu lebih banyak tersedia. Kemudian sistem manajemen pengetahuan dapat digunakan untuk mempertahankan pengetahuan organisasi ketika orang itu pergi dan untuk memfasilitasi berbagai pengetahuan di antara anggota organisasi. Sistem intelijen bisnis digunakan untuk mengidentifikasi tren dan hubungan di dalam bisnis data besar atau gudang data. Nah, singkatnya sistem informasi dapat digunakan dalam banyak cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi dan pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi ini dapat membantu suatu organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi tersebut sesuai yang telah kita rancang nantinya. Oke, kemudian itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.